Selamat siang, Dokter, sudah hadir di sini. Tanpa membuang banyak lagi, Pak Anto silakan untuk Iya. menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Pak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan mungkin halaman yang saya sampaikan agak banyak, makanya beberapa saya lompat. Jadi saya mau nanya dulu ini kepada seluruh peserta. Siapa hari ini yang biasanya pertanyaannya standar gitu ya? Tuh. Siapa yang hari ini makan siang? Makan siang? Semua ya. Kalau saya tidak makan siang. Oh, kenapa? Karena siang itu betapa luasnya. Gimana kita mau makan? Ya kan? Kalau makan nasi oke, tapi kalau makan siang nggak mungkin saya ya. Oke, itu. Jadi makanya kalau kepada penjual saya juga kadang-kadang tanya, Mas, ini nasinya dihitung nggak? Pak, nanti kalau sudah habis loh. Kalau sudah habis ya gimana ngitungnya nasi? Ya, oke ya, oke. Supaya ini tidak bawa ngantuk aja nanti kalau jam-jam segini nih kelemahannya kita orang Indonesia itu gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya ini coba share. Moga-moga ini bisa kebaca gitu ya. Tapi memang nanti beberapa agak saya percepat gitu ya, karena ini halamannya agak banyak. Tapi nanti setelah selesai acara, tim dari Pak Wan mungkin juga akan membagi kepada semua peserta. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi ini beberapa kita juga bisa ngecek ada beberapa hal yang tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh pemateri yang awal gitu ya. Karena beberapa hal yang kadang-kadang kita memang harus atur ya, supaya kemudian itu kan kolaborasi adalah kunci, karena itu esensinya. Maka kalau kita melihat data ini, kondisi SDM di new era, global pandemi kan tadinya makanya sudah disampaikan. Jadi ketimbangan antara jumlah kesempatan kerja dengan angkatan kerja memang tingkat pendidikan angkatan kerja di Indonesia relatif masih banyak yang mungkin rendah karena memang terjadi penurunan pendapatan juga dan kemudian ada beberapa yang harus kemudian disesuaikan. Nah, masalah SDM inilah menyebabkan proses ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Jadi ini yang seringkali kita jumpai dan ini adalah fakta. Dan ini juga saya tampilkan, ini saya juga tidak baca selengkapnya karena ini kan saya ambil data dari BPS. BPS karena memang sudah men-share ini di bulan Februari 2022. Jadi dia membuat pembanding juga dari Februari 2020 sampai 2022. Jadi kita juga melihat seperti apa sih kondisinya kalau kemudian terkena pandemi. Tadi kan ada beberapa hal, makanya ini juga saya lompat. Nah, satu-satunya sumber daya tadi sudah disampaikan juga bahwa satu-satunya sumber daya yang kemudian kita juga bisa cek itu adalah memiliki akal, perasaan, keinginan, kebutuhan, pengetahuan, keterampilan, motivasi, karya, dan prestasi. Jadi ini yang kemudian kita juga cek beberapa hal yang berkaitan dengan kalau di manajemen kan selalu kadang-kadang juga memang kita harus adaptif ya. Karena kalau kita tidak mau adaptif ya sudah kita kadang-kadang juga akan ketinggalan. Karena memang adaptif itu salah satu hal yang memang sangat diperlukan. Makanya kemudian kita juga bisa melakukan beberapa hal ini juga saya lompat nanti karena ini ada beberapa hal yang ini. Nah, tantangan eksternalnya kita adalah karena teknologi. Tantangan teknologi karena teknologi semakin cepat. Makanya kemudian alhamdulillah hari ini kita pun walaupun tidak ketemu secara fisik tetapi karena kondisi pandemi juga sehingga kemudian kita bisa melakukan sebuah acara yang sifatnya adalah virtual. Ya, sifatnya adalah virtual. Sehingga kemudian sekian tahun yang lalu, saya masih ingat sekali, tahun 80-an, itu beberapa lembaga pendidikan, baik sekolah menengah ataupun pendidikan tinggi, itu ada istilahnya itu adalah inherent. Tapi kan kemudian internet belum secepat sekarang. Inherent namanya. Hingga itu ada 300 yang bergabung, tapi kemudian juga belum bisa secepat sekarang gitu ya. Nah, kemudian tadi keadaan politik, pemerintah dan seterusnya, tantangan demografis, kondisi geografis,
kemudian sosial budaya, tenaga kerja, kegiatan-kegiatan para pesaing. Tadi kan makanya kemudian yang kita gunakan adalah bukan kegiatan para pesaing, tapi bagaimana kita berkolaborasi. Nah, ini kalau bagi teman-teman semua yang ada di ruangan ini, walaupun virtual ya, kita kan bisa melihat ini ada kereta yang cukup mengejutkan juga waktu itu ya, sebelum ada kondisi pandemi. Inilah kemudian bagi gambar yang kedua, ini mungkin bagi teman-teman semua yang ada di sini yang pernah melihat stasiun kota Beos, ya, Beos itu di Jakarta Pusat. Itu kadang-kadang kita geleng-geleng, itu kan gerbongnya gerbong-gerbong lama gitu ya. Dan kemudian kita juga lihat sekarang dengan kemajuan teknologi inilah era baru yang kemudian kita bisa cek kondisi-kondisi yang serba cepat. Dan kita tahu betul bahwa kereta cepat Shinkansen ini kan kecepatannya sangat luar biasa, ya. Jadi artinya sehingga kemudian saat ini pun Indonesia juga sudah memulai moga-moga lah ini sebentar kemudian kereta cepat Jakarta-Bandung itu juga bisa selesai gitu ya. Itulah yang kemudian kita agak sedikit kemudian sekian waktu yang lampau kan agak sedikit mengalami ketertinggalan ya kalau dari sisi beberapa hal. Tapi kan saat ini kita ketemunya dengan generasi milenial yang kemudian akhirnya itulah mereka cepat sekali. Nah, kita juga bisa lihat ini kan kalau mungkin bagi teman-teman semua yang ada ikut di acara ini kan kita tahu ini adalah kendaraan ya, si Elon Musk ini yang bikin itu kan Tesla ya, walaupun kemudian kita tahu Elon Musk itu mempunyai 5 ide gile. Karena apa? Dia bikin Hyperloop, konstelasi satelit, penyembur api Boring Company, Neuralink, OpenAI. Kemudian dia sebenarnya relatif lah, itu generasinya adalah masuknya generasi X ya, generasi X. Alumni Wharton School University Pennsylvania bidang ekonomi dan fisika. Jadi makanya kemudian dia juga melakukan lompatan luar biasa. Ini gambar-gambarnya Hyperloop dan seterusnya. Ini juga makanya dia kita bisa lihat ya bahwa kemudian akhirnya penyembur api Boring Company. Jadi mungkin boring juga mungkin dia boring gitu ya. Jadi artinya itulah yang kemudian akhirnya dia bisa meluncurkan satelit pun sekarang peluncurnya itu bisa kembali ke bumi. Itu kan ide-ide gilenya dia. Jadi, nah kemudian OpenAI itu kan artificial intelligence itu kan juga kita bisa lihat. Nah tadi kita juga bisa lihat peluangnya bahwa industrialisasi digital ini agak kurang sedikit ada huruf A yang kelewat itu berpotensi buka peluang rekrut tenaga kerja hingga 2,1 juta bidang komputer, matematika dan teknik. Dan karyawan berkeahlian khusus ini kan dari riset yang dilakukan itu sangat diminati tahun depan. Sektor ini butuh karyawan memiliki bidang khusus perbankan maupun teknologi. Ya, jadi artinya kita akan tahu karena banking sekarang misalnya di Indonesia beberapa bank pun itu adalah digital banknya, sepenuhnya digital. Sehingga mungkin bagi teman-teman semua yang ada di sini bisa seringkali melihat misalnya nanti dikira saya iklan ya. Ini kalau lihat di Alfamart atau Alfamidi itu ketemunya adalah Aladin. Kan Aladin itu bank digital. Dia tidak punya kantor cabang, dia hanya punya kantor pusat, Aladin. Ya, Aladin itu kan bisa gosok itu udah kemana-mana gitu ya. Oke, itulah yang kemudian kita bisa lihat ada beberapa hal. Kemudian tantangan organisasi ini ada karakter organisasi, serikat karyawan, sistem informasi, perbedaan individu karyawan tadi kan juga sudah dijelaskan. Kemudian sistem nilai manajer dan karyawan. Kita juga akan bisa melihat beberapa hal yang kadang-kadang mengejutkan. Ini kalau kita tadi kan kebetulan STEAM, kalau saya kemudian agak sedikit saya balik, itu kita mestinya dengan kolaborasi ini adalah kita itu sebuah teams. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Tetapi walaupun Teams itu saya singkat dari kepanjangan beberapa hal. Technology, engineering, arts, mathematics, and science. Dan ke depan makanya kita itu juga anak-anak milenial itu di mindsetnya itu bagaimana caranya kemudian mereka bisa tidak menjadi worker society tetapi employee society. Makanya kemudian itulah yang menyenangkan bagi mereka.
Makanya seringkali kita bisa lihat anak-anak muda bekerja di sebuah institusi jarang sekali betah karena dia keluar. Dan itu bukan sebuah persoalan bagi yang bersangkutan, tapi kadang-kadang bagi perusahaan pusingnya minta ampun juga. Ya, tapi itulah mereka. Jadi artinya mereka karena memang sudah melek teknologi lah gitu ya. Oleh karena itu yang memang perlu dilakukan tadi sudah disampaikan bahwa itu kemampuan komunikasi, kreativitas, berpikir kritis dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian kita bisa lakukan beberapa hal yang kadang-kadang juga tidak pernah kita duga sebelumnya. Nah, makanya kalau kemudian masuk di pendidikan tinggi, maka situasi dunia kerja masa depan peluang Anda terhadap kebutuhan industri zaman now yang lebih terbuka. Dan di Asia itu risetnya Hayes, 6 pekerjaan yang paling dicari itu adalah bidang akuntansi, keuangan, teknik, teknologi informasi, pemasaran dan digital, operasional, serta penjualan. Jadi inilah yang kemudian ini paling susah itu adalah merekrut seorang yang pintar memasarkan. Wah, itu memang paling repot ini. Agak sedikit repot, tapi itulah memang kenyataan. Nah, oleh karena itu, karena kita sekarang ketemunya dengan generasi Z ya, makanya mereka senang betul-betul dalam kondisi seperti ini ya menyukai format audiovisual. Kemudian berani kritis saat mengemukakan pendapat. Jadi memang gitu. Kemudian bergantung pada teknologi, mampu belajar dengan baik pada guru atau tutor yang memposisikan diri sebagai sahabat. Oleh karena itu kita tidak ingin menggurui. Kalau bagi saya juga bukan orang yang paling pinter. Tetapi saya harus belajar terus. Karena itu yang kemudian apa sih sebetulnya? Karena mohon maaf ini kalau bagi saya itu generasinya generasi the last baby boomers. The last baby boomers. Jadi kemudian ya saya harus menyesuaikan dengan apa yang kemudian terjadi saat ini. Karena apabila tidak, ya kita akan sangat ketinggalan dengan gaya komunikasi. Walaupun kemudian memang ada sedikit kesamaan antara generasi baby boomers dengan generasi Z ini. Mengapa? Karena seringkali itu mereka memang akhirnya butuh yang namanya kolaborasi. Mereka tidak mau kemudian merasa paling hebat, enggak. Mereka selalu berkolaborasi dengan cara begitu. Nah, ini kebetulan kalau misalnya kemudian saya cerita ya yang saya alami kalau di anak saya ya. Jadi itulah yang kemudian kita bisa lihat. Nah, ini mungkin bagi teman-teman semua yang ada di ruangan ini mungkin pernah melihat ya kalau di gedung bioskop kan sering kali ya. Nah, ini oleh karena itu kalau era disruption bolanya sekarang ada di mana? Era abundance itu kemana bolanya akan menuju? Oleh karena itu kalau kita cerita ringkasnya, mengapa seringkali sekian tahun yang lalu sepak bola Indonesia tidak pernah menang? Baru sekarang lah, usia 16 menang terus, usia 19 menang juga, usia 23 nanti moga-moga juga makin menang. Melawan kesebelasan yang tadinya selalu mengalahkan kita. Karena apa? Nah, kalau dulu ngeroyok bola, kalau sekarang dia bisa ngoper operan pendek ataupun panjang ya. Ini di dalam dunia sepak bola itu kan kita tahu betul. Makanya kemudian kita tahu kondisi-kondisinya. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai disruption itu kita harus menjadi pemain yang baik, namun kita menjadi pemain yang sukses, hebat. Arahkan energi pikiran. Jadi itulah yang kemudian kita bisa cek. Nah, inilah kondisi teknologi yang kemudian lompatannya luar biasa. Nah, di berikutnya ini ada sebuah tulisan tesis dari Ray Kurzweil, co-founder Singularity University, itu The Age of Spiritual Machines and the Law of Accelerating Return. Jadi kita bisa tahu bahwa itulah apa yang kemudian sudah dipersiapkan itu, padahal itu tesis sekian tahun yang lalu, tapi sekarang jadi kenyataan gitu ya. Jadi law of more sudah hadir 120 tahun terakhir. Teknologi bergerak eksponensial tadi ya, itu kan cepat sekali, sehingga kemudian kalau kita menggunakan beberapa hal saat ini pun misalnya kemudian kalau tadinya misalnya kalau di dunia komputer itu kan dulu saingan antara Intel dengan AMD. AMD sempat anjlok.
sekian waktu yang lampau. Tapi ketika kemudian ada pandemi global, sekarang AMD itu betul-betul sudah nyanyinya luar biasa. Dan kemudian tempat penyimpanan untuk di laptop ataupun komputer, jarang sekali orang yang kemudian masih menggunakan hard disk. Karena sudah mulai menggunakan SSD. Jadi itulah yang bisa lebih cepat dan lebih hemat. Jadi itulah yang kemudian kita ini. Makanya kebetulan kalau saya ini menggunakan laptop yang kemudian memang IdeaPad Flag 5 ya. Jadi itu kan kemudian itu Ryzen 7. Jadi artinya bisa menjadi lebih nyaman bagi kita sebagai pengguna. Jadi inilah yang kemudian. Nah, dulu kan kita juga tidak pernah membayangkan ini adalah kamera dan kemudian kita ketemunya adalah komputer desktop dan kemudian sekarang kita motret pun bisa pakai handphone. Dulu tidak ada yang pernah bisa menyangka bahwa handphone pun itu ada kameranya dan kemudian kita bisa memotret, menggabungkan antara komputer dengan kamera. Jadi itu yang tidak pernah terbayangkan sekian tahun yang lalu, karena selalu kalau orang kemana-mana bawa kamera. Sementara setelah itu barulah nanti ditransfer ke komputer. Nah, sekarang simple ya. Nah, ini saya juga percepat yang ini karena digitalization, deception, kemudian disruption, dematerialization, dan kemudian kita demonetization. Kita juga tahu betul sekarang ini semuanya bisa diuangkan. NFT ya, itu kan juga sudah bisa menghasilkan sesuatu hal. Nah, kemudian democratization, dan kita tahu betul makanya 6D of exponential growth itulah yang memang kita hadapi saat ini. Nah, ini Tesla, dan kemudian mungkin bagi teman-teman semua jarang sekali sekarang ya, entah di Bogor, entah di Jakarta, ataupun misalnya kemudian di Semarang atau di Jogja, kita tidak pernah melihat yang namanya BEMO ya, sudah tidak pernah melihat, atau mungkin kalaupun toh ada jarang sekali. Jadi mengapa? Karena semua mobil pun sudah menggunakan mobil listrik. Era dulu kalau misalnya berhubungan mau melakukan sesuatu komunikasi, itu kan pakainya alatnya macam-macam ya, karena kan itu bisa. Tapi sekarang karena paperless yang kita kejar, makanya kirim surat gratis itu pakai email, telepon gratis WA call, kuliah gratis Coursera, buku gratis PDF Drive.net, film dan musik gratis YouTube, desain gratis Canvas, karena di HP teman-teman semua mungkin sudah ada Canvas, ada WA, ada kemudian YouTube bisa diakses, dan grup ngobrol gratis WA group, sehingga kemudian komunikasi di tim ini juga kemudian misalnya kemudian di WA itu kan WA group, banyak hal yang bisa kemudian tersampaikan gitu ya. Nah, makin masif diperkirakan meliputi segala hal terjadinya singularity, kecepatan processing komputer secepat otak manusia, artificial intelligence. Inilah era disrupsi yang ditakutkan banyak orang saat ini, sehingga kemudian muncul isu nanti suatu ketika orang akan ditempeli. Nah, itu kita memang harus hati-hati. Karena apa? Nanti kita bisa dikendalikan oleh orang lain. Dan orang lain itu akan bisa merusak semuanya. Oleh karena itu, kalau misalnya di hewan-hewan kan ada beberapa yang, oh ini dia kemana sih? Tapi kalau kita kemudian nanti terpengaruh dan terbelenggu dengan cara seperti ini, nah itulah yang dikhawatirkan banyak orang. Karena mungkin suatu ketika, ya kita nggak tahu ya, walau alam bisawab. Karena itu kan seolah-olah mau menantang sang pencipta ya, tapi itu kan idenya orang-orang yang kadang-kadang ya maunya main kuasa gitu ya. Nah, oleh karena itu kita juga harus siapkan menangkap peluang dan optimisme sehingga kita akan menjadi the have or super have ya. Jadi itulah yang kemudian kita juga tahu kondisi yang memang kemudian kita bisa gunakan, sehingga kita akan cek beberapa hal. Ini beberapa hal yang kemudian kita jelaskan tadi ya, saya jelaskan tadi komplit, itu udah, itu intinya itu. Nah, oleh karena itu yang perlu juga kita lakukan itu adalah melakukan sebuah pelatihan dirancang untuk memungkinkan para pembelajar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi bagi saya juga masih jadi pembelajar,
Karena saya juga kemampuan saya sedikit, pengetahuan saya juga sangat terbatas, sehingga kemudian saya harus banyak belajar. Karena kalau sudah berhenti belajar, ya sudah. Tapi kan bagi saya, ya saya lebih senang belajar juga dengan teman-teman ini juga gitu ya. Jadi artinya, nah di pengembangan melibatkan pembelajaran yang melampaui lingkup pekerjaan saat ini. Sehingga kemudian kita bisa lompat kemana-mana dalam hal menyerap ilmu pengetahuan. Siapa yang sangka, yang tahu kalau misalnya kemudian bagi mungkin teman-teman juga kaget ketika kemarin mendengar di Korea Selatan banjirnya luar biasa. Setelah 80 tahun tidak pernah banjir. Ya, jadi tapi itu informasi sekarang cepat sekali dan itu terendam di Seoul ya. Jadi artinya kan tidak pernah menduga. Dan itu memang cerita yang kemudian kalau bagi teman-teman yang mungkin kemarin ya mungkin mendengarkan di siaran radio di Indonesia, oh itu cerita bla 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 tentang banjir yang terjadi di Korea Selatan. Dulu kan selalu Jakarta saja yang disebut tempat banjir. Dan kemudian seringkali kemudian ngolok-olok yang ngirim banjir itu Bogor. Nah, makanya dalam candaan kita juga enak. Oh, itu kok Korea Selatan bisa banjir kenapa? Karena sekarang pengiriman lebih cepat. Karena bisa paket cepat. Nah, itu candaan tapi aslinya enggak lah gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang kemudian perubahan makin cepat dalam teknologi, produk, sistem, metode, dan program pelatihan pengembangan harus terus dilakukan. Oke. Nah, kemudian ini faktor mempengaruhi pelatihan pengembangan, manajer harus berkomitmen dan terlibat dalam proses pelatihan dan pengembangan. Manajer harus diyakinkan akan ada hasil yang nyata jika sumber daya diarahkan pada upaya tersebut. Dan menentukan kebutuhan spesifik, tujuan spesifik perlu ditetapkan, menentukan metode sistem penyampaian yang tepat, tadi kan juga sudah disinggung, manajemen harus terus-menerus evaluasi pelatihan dan seterusnya. Ya, makanya ini kan penggabungan juga dari apa yang ini. Nah, metode pelatihan itu arahan instruktur tadi sudah, kemudian studi kasus, pemodelan perilaku dan seterusnya. Ya. Jadi artinya ini tambahan-tambahan saja bagi saya, tapi menggabungkan. Nah, kemudian metode pelatihan pengembangannya itu in-basket training, on the job training, rotasi pekerjaan dan magang. Kemudian universitas perusahaan kan kita juga sudah kenal. Kalau misalnya bagi beberapa perguruan tinggi juga mungkin sudah gabung dengan BI Institute. Jadi biasanya kan saya kemudian juga kadang-kadang memang diikutkan di dalam TOT-nya di BINS, namanya BINS karena Bank Indonesia Institute. Kemudian kan Mandiri juga punya Mandiri Institute dan beberapa perusahaan juga punya. Dulu kan Telkom University itu kan karena juga Telkom juga PLN juga punya. Jadi artinya itulah yang kemudian akhirnya bisa dilakukan. BRI juga punya, ya itu bagian yang memang kita sikapi karena dulu saya memang bekerja di salah satu bank yang tertua di Indonesia gitu ya. Nah makanya kemudian ada akademi, ada universitas, ada community college, ada pendidikan tinggi online dan seterusnya. Dan itulah yang kemudian kalau bagi teman-teman semua juga barangkali tahu bahwa ketika pertama kali di Indonesia ada universitas terbuka, itu universitas terbuka di Indonesia itu berdiri kira-kira disahkan berdiri itu kira-kira 4 September tahun 1984. Jadi itu dulu orang juga, wah ngapain kuliah di UT kan? Tapi kan itu sudah mengantisipasi kemajuan sekian tahun yang akan datang. Dan sekarang beberapa sudah tahu, oh iya ternyata dulu sudah ada rancangannya sekian tahun yang lalu gitu ya. Jadi untuk Indonesia ya. Nah kemudian itu ada video conference, vestibular system, kemudian media video, e-learning dan seterusnya. Nah inilah yang kemudian ini mohon maaf ini kalau kemudian suaranya terdengar atau tidak gitu ya. Tugas guru bukan menjejalkan pelajaran, guru harus menghidupkan pengetahuan. Kebenaran guru bukan hal yang absolut karena murid bukan kerbau yang harus serba menurut. Kelas bukan untuk menyucikan diktat penuh angka. Pengetahuan bukan ayat-ayat penuh dogma. Ilmu jangan hanya objek hafalan, ilmu untuk memahami dan menuntaskan persoalan. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan, guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Agar belajar menjadi proses yang menyenangkan, agar kreativitas terus dikembangkan. Siswa niscaya akan haus pengetahuan, ijazah seakan mengakhiri proses pembelajaran. Inilah pengajaran yang memanusiakan manusia, bukan pendidikan yang mengkerdilkan siswa. Tinggal
Tinggal tunggu waktu lahirnya generasi pencipta. Mereka yang akan mengharumkan Indonesia dengan karya. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Jadi itulah yang kemudian saya sampaikan, makanya inilah saya akhiri. Kita juga bisa cek so who are the different generation. Karena traditional, baby boomers, generation X, generation Y, or generation Z. Jadi tergantung seperti apa. Makanya di bagian paling bawah itu saya cantumkan LKMD. Lebih kurang mohon dimaafkan, langkah kekuatan mudamu Dilan, lanjutkan. Karena Dilan itu memang kemudian saya pisah. Karena itu kan sebenarnya film yang cukup ngetop waktu itu ya, sekian waktu yang lampau ketika kita belum pandemi. Kan dilanjutkan gitu ya. Nah itulah kalau misalnya kemudian ada beberapa hal yang nanti misalnya mau dikomunikasikan, silahkan aja. Ini materi nanti juga akan di-share oleh teman-teman dari tim ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.